Kalau aku mampu untuk melihat mereka berkomunikasi, tapi aku menutup untuk membaca orang atau melihat ke depan. Aku sempat ngalamin pembulian juga di SMP, itu lumayan lama. Terus juga di SD sempat dibully. Ini dia di belakang sini, bener nggak? Iya. Tadi aku sempat lihat. Ini nih Bu anaknya. Aku digandeng sama satu anak perempuan, tapi bukan Marsha. Di rumah kayu yang kemarin, lalu aku dikejar-kejar sama laki-laki bawa pisau panjang. Kata Frisly, kalau buat Frisly sendiri, cinta apa artinya? Boleh buka Google dulu nggak sih, Bu? Aku kalau tadi Kak Jordi bilang dia masih anak kecil, apalagi aku kali ya, Bu, kalau soal cinta. Cuma yang aku tahu itu perasaan yang timbul karena rasa nyaman. Terus juga bukan cuma yang kita cari, bukan cuma bahagianya aja. Dan aku tuh anti banget yang namanya pendekatan sesaat. Atau kayak 1 bulan, 1-2 minggu, itu nggak bisa. Karena aku mau ketika aku dekat sama orang itu, dia bukan cuma tahu sifat-sifat baiknya aku. Gak munafik ya Bu, orang kita lagi dekat pasti yang kita tunjukin tuh sifat-sifat baik, manis gitu. Aku mau dia bener-bener tahu dari mulai kurang baiknya aku apa, emosinya aku seperti apa. Karena ketika itu bisa kita lewatin bareng-bareng, oh artinya memang kita di jalan yang sama nih, sama-sama nyaman, sama-sama punya perasaan yang sama. Perlu waktu ya untuk bisa mengetahui sebenarnya perasaan masing-masing itu seperti apa, kecocokannya itu seperti apa. Jadi aku belum tahu cinta itu apa, definisi cinta, arti cinta. Belum tahu, Kak. Iya. Iya. Jordi sama Visi kan kalian udah punya penggemar berat nih, George Lee. Nah, apa yang pengen disampaikan nih buat George Lee? Silakan. Ya, kalau aku pasti terima kasih banyak buat George Lee atas semua dukungannya. Terima kasih juga kalian sudah menjadi grup ataupun penggemar kita yang kompak. Di beberapa pertemuanku, aku selalu bilang sama mereka, aku dan Frisly dan juga tim dari MOP yang lain akan berusaha untuk sesering mungkin berkomunikasi sama mereka. Yang aku nggak mau adalah satu, mereka saling berantem. Biasanya antar fans club saling berantem nih. Yang kedua, mereka suka ngebully orang lain. Karena mereka mengidolakan kita, bukan berarti orang lain itu jelek, orang lain itu buruk. Dan aku selalu bilang sama mereka, penggemar itu adalah cerminan dari idolanya. Kalau apa yang mereka idolakan ternyata terlihat kurang baik, maka penggemarnya mungkin akan ngikutin, Bu. Dan itu yang akan disebarluaskan sama mereka. So aku bilang sama semua George Lee, menjadi pribadi yang lebih terbuka, lebih baik. Sampai ada beberapa artikel yang mungkin kurang enak mengenai kita berdua, mereka cuma kayak, hahaha diemin aja, udah lewatin. Namanya berita, 2 hari juga udah lupa orang. Aku kayak, mantap, admin udah pada ngomong gini sekarang. Karena memang kita sering bilang seperti itu sama mereka. Bukan berarti nyeruduk ke Instagram orang lain, nggak ada gitu. Dan aku ingetin terus, pokoknya kalau udah ada yang bilang, Kak resmiin grup ini, aku bilang nggak ada. Semua sama, semua bareng-bareng. Tapi kalau misalkan ada satu aja yang nggak kompak di antara kalian, nggak ada yang aku respon sama sekali. Aku langsung bilang gitu. Gitu kan kalau nggak jadi nggak enak ya Bu, dilihat orang. Benar. Sekarang bagus banget ya, jadi mereka juga behave, jadi contoh buat yang lain juga kan. Betul kayak gitu. Visi? Sudah mewakilkan sih. Enggak. Sudah mewakilkan aja. Bener, itu lengkap banget jawaban dari kakak. Sama sih kalau aku pastinya terima kasih banget untuk supportnya, untuk doa baiknya. Karena mereka tuh nggak berhenti ngedoain hal-hal yang baik. Semoga doa itu juga berbalik ke mereka. Dan seneng sih jadi kayak punya keluarga baru di mana-mana tuh kayak aku tuh senengnya sama editannya lucu-lucu banget, Bu. Sebenarnya misalnya nih aku tuh lihat-lihatan sama Kak Jordi paling cuma 1-2 detik. Sama mereka jadi 1 menit. Luar biasa. Jadi pandang-pandangan. Panjang banget itu lucu di slow motion.
terus nggak apa-apa tapi aku happy. Terus ada lagi yang pernah diedit sama mereka, kita pakai baju pernikahan Itu dari setiap- Sabang sampai iya. Merauke, Bu. Bener-bener setiap kota Bu, jadi kayak adat pernikahan Bangka Belitung, adat pernikahan Jawa Tengah, Ya ampun, lucu itu banget semuanya sih. Iya. dieditin semuanya. Rizky, kamu tuh pertama kali menyadari bahwa kamu itu indigo kapan sih? Kalau ditanya sadarnya itu pas aku SD. Tapi kalau misalnya dari kapannya, kalau kata mama sih dari pertama kali Frisly bisa bicara. Itu udah aneh banget kalau kata mama. Karena mamaku penakut, adikku juga penakut. Cuma kebetulan aku kayak gini tuh karena keturunan keluarga. Jadi dari keluarga mama iya, dari keluarga papa juga iya. SD kelas 2 itu aku pertama kali sadar. Dan itu pun dikasih lihatnya sama yang serem Bu langsung. Kamu lihat? Bener-bener lihat jelas. Jadi biasanya waktu kecil itu aku kan nganggapnya mereka temen, termasuk Marsha. Aku anggapnya mereka teman, seperti kita juga manusia juga. Mereka mah nembus rumah kan, masuk ke rumah orang mah masuk aja gitu. Aku mah pede ikutin lari Bu, lari pulang-pulang nangis benjol. Ya ampun. Nembus gak sih? Serius. Iya. Makanya iya mama tuh bener-bener udah kayak ya ampun anak gue gitu. Karena dia dari tangga tuh kan mungkin terbang. Aku ngikutin dari tangga loncat, robek gitu-gitu. Pokoknya macem-macem deh. Makanya mama tuh nggak pernah ngebolehin aku dari jam 5 sampai bener-bener maghrib tuh kemana-mana. Harus dijagain, harus bener-bener ada orang yang pegangin. Kalau nggak udah aneh-aneh Bu. Ke rumah kosong, duduk. Kakak kamu sama siapa? Kakak gitu. Tapi mama udah kayak udah. Padahal masih kecil banget Masih ya. kecil. Mm-mm. Masih kecil. Aku kurang paham juga, tapi Ya. kalau indigo biasanya ada keahlian tersendiri ya. Kalau Frisly keahliannya di mana? Kalau aku sih sebenarnya kan anak indigo beda-beda, ada yang bisa melihat ke depan, ada yang memang dia ahlinya untuk melihat ke belakang, berkomunikasi, menjadi mediator. Bahkan kalau aku mampu untuk melihat mereka berkomunikasi, tapi aku menutup untuk membaca orang atau melihat ke depan. Itu memang kamu tutup. Aku yang nutup. Padahal dulu sebetulnya bisa. Sempet. Tapi bukan yang kayak ngelihatnya tuh kayak nonton film gitu, enggak ya Bu. Cuma dapat kayak gambaran. Contohnya aku kayak tiba-tiba ada di pesawat, terus pesawatnya jatuh. Tapi kayak mimpi. Cuma pada saat aku bangun ternyata aku sakit demam 1 minggu. Setelah itu baru ada kabar yang kayak gimana gitu. Nah di situ aku sadar kalau kayaknya aku nggak kuat dan kayaknya memang bukan porsi aku gitu untuk melihat apa yang belum terjadi atau ditanya-tanya sama orang. Terus kalau kenapa aku menutup diri untuk membaca orang lain, aku ngerasa masing-masing orang tuh kan punya batasan, punya privacy. Aku aja mikirin masalahku udah ruwet gitu Bu. Harus menelaah orang, baca-baca orang gitu. Jadi nggak mau. Jadi aku lebih baik melihat mereka berkomunikasi, selagi itu baik, ya udah. Selagi aku bisa membantu orang lain, ya udah. Aku lihat kalau Jordi ini bisa banget menerima Frisly ya. Tapi ada nggak sih orang yang nggak bisa menerima kamu dengan baik, Fris, dengan kemampuan kamu ini? Sejauh ini sih alhamdulillah nggak ada. Karena aku tuh bukan orang yang kalau misalnya ketemu sama banyak orang, aku akan bilang, halo aku indigo loh. Itu tuh nggak pernah sama sekali. Justru banyak orang yang kayak, emang bener ya indigo? Ini Frisly bukannya beneran bisa ngelihat ya? Baru aku akan bilang, oh iya bisa. Kalau orang nggak ngeh sama aku yang bisa melihat, aku nggak akan ngomong Bu. Karena aku berusaha untuk menjadi Frisly yang ya udah sama kayak yang lain. Aku sempat ngalamin pembulian juga di SMP, itu lumayan lama. Terus juga di SD sempat dibully. Dan waktu SD tuh aku biasanya kalau ngomong sama Marsha dulu tuh aku kayak ngomong sama kakak. Kayak Marsha ngomong apa aku jawab, oh iya kamu dari mana? Terus Marsha yang ngomong, kamu tidak boleh seperti itu Vishi. Kamu bicara dengan kita dalam hati saja, kita akan mendengar. Bener Makanya juga. aku Orang-orang kan nanti lihatnya aneh Aneh banget. ya. Iya, nah ternyata di situ aku baru nyoba yang kayak aku ngomong, Marsha, kamu coba pindah dekat lemari, tapi ngomongnya dalam hati. Ternyata dia pindah di situ, aku kayak, wow, ternyata bisa ya gitu. Karena dulunya aku apapun aku omongin Bu. Jadi ketemu sama apa-apa, Ima itu ada yang ini, mah kata neneknya nggak betah loh di sini. Katanya di bawah itu ada pisau gitu-gitu. Jadi mama kayak, aduh ini anak gue Serem kenapa banget gitu. sih. Dulu kayak gitu Bu. Makanya aku menganggap Marsha ini adalah sosok yang baik dan apa ya, sangat amat mengajarkan aku tentang berkomunikasi sama mereka. Maaf Bu, aku tambahin sedikit ini, tapi adalah
anggapan dan indigo versi Frisley. Frisley. Karena di luar sana tipe indigo dengan kemampuan yang berbeda itu banyak sekali di luar sana, dan aku sampaikan ke kalian semua bahwa apa yang diungkapkan sama Frisley bukan berarti mewakili kalian semua. Iya. Jadi setiap anak indigo berbeda dengan kemampuan yang berbeda dan keputusan yang berbeda-beda. Itu juga yang aku selalu terapkan ketika kita lagi syuting, ada bintang tamu, aku selalu tanya, ada do's and don'ts-nya nggak dari kamu? Kalaupun kamu pengen nanya, ada nggak yang ngejagain saya? Aku selalu tanya, emang nggak apa-apa diomongin di live, ditayangin ya, nggak apa-apa ya. Aku selalu pastikan kayak gitu karena aku lebih ngejagain Frisley-nya. Aku pengen Frisley tetap pada koridor yang benar dan tidak bersinggungan dengan anak-anak indigo yang lainnya pastinya gitu. Takutnya nanti jadi ada perasaan-perasaan gak enak ya di antara Bener. mereka. Dan ya. aku selalu omongin berulang-ulang bahkan sampai bosan buat penonton kita. Ini adalah pendapat kami. Pendapat orang lain mungkin beda dan tolong jangan dibikin versus karena ini aku cuma ngejagain kamu ya Visi ya. Iya. Karena banyak banget orang-orang yang minta pendapat ke kita, kemudian pendapat orang lain nanti ditayangkan setelah kita. Sementara hal ini adalah percaya nggak percaya. Tentang lu mau percaya monggo, nggak percaya ya udah gitu. Sulit untuk dibuktikan gitu kan. Dan Bu. bukan untuk Adu gitu. Bukan ajang pencarian bakat ya, siapa dari Indigo. Jadi Indonesia mencari bakat tuh. Indigo. Indigo mencari bakat. Aduh. Tuh Bu, maaf ya Bu kalau sama kita. Nggak apa-apa, Pasti ada senang. kata. Justru seneng lihatnya kompak. Tapi Frisley sama Jordi suka ngobrol bertiga sama Marsha. Ini dia di belakang sini bentar nggak? Iya. Tadi aku sempat lihat. Iya. Ini nih Bu anaknya. Ah, ya ampun, aku kenalan. Tadi aku cuma kayak lihat gitu doang sedikit. Berdiri, ada nungguin, udah tahu kali ya. Aku sih udah ngomong sama Marsha, jangan macem-macem ya. Ngomongnya dijaga-jaga Marsha. Takut aku. Kalau ngobrol bertiga sebenarnya kan aku nggak bisa dengar, aku nggak bisa lihat, cuma tidak bisa melihat secara jelas. Jadi kalau dibilang seperti berbicara bertiga, tapi hanya dalam hati aja Bu. Dalam hati ya, selalu ya. Hanya dalam hati, dan aku nggak pernah yakin sama apa yang aku rasakan dan aku dengar. Biasanya aku pastiin ke Frisley. Bener gak sih? Bener nggak sih Marsha tadi ngomong gini? Dia Bener ngejawab nggak ini sih? ya. Oh gitu. Karena tadi takut salah ya. Iya. Takut salah. Selama ini kan hanya Marsha aja, Iya. atau sebetulnya tadinya ada beberapa. Kemudian akhirnya tersaring hingga yang paling cocok sama Marsha gitu. Sebenarnya ada beberapa, tapi kalau yang lain tuh memang tidak, yang berkomunikasi masuk ke tubuh aku tuh enggak. Kalau Marsha pun dari pertama kali aku lancar ngomong, kata mama, tiba-tiba aku nyamperin mama, mama, twinkle, twinkle. Jadi mama kayak, "Hah, siapa yang ngajarin? Kakak." Karena dulu aku masih kecil kan, lebih kecil dari Marsha, dan aku memanggil dia kakak. Seolah-olah tuh emang aku punya kakak. Jadi dari dulu sampai sekarang emang nggak pernah yang dipisahkan atau kayak jauh Marsha ninggalin aku lama itu nggak pernah. Oh, jadi Marsha selalu mendampingi Selalu. kamu. Kalau yang lainnya tetap ada tapi nggak pernah nggak pernah masuk, nggak pernah yang menyampaikan apa-apa. Cuma diem aja. Ada satu ketika aku nggak pernah tahu kalau Visi punya teman lain, yang aku tahu cuma Marsha aja. Jadi bener-bener aku nggak tahu apa-apa sama sekali. Terus ada satu hari aku mimpi. Sebenarnya sih kayak bukan mimpi Bukan ya. mimpi, itu kayak diajak untuk jalan-jalan ke dimensi mereka gitu. Yuk jalan yuk gitu. Dan dari sebelum sama Marsha dan juga teman Visi yang baru ini yang mau aku sebutkan, aku udah sering Bu kayak gitu. Jadi aku kayak ya udah biasa aja. Aku tiba-tiba jalan ke satu rumah, di rumah itu terus aku sama dua anak perempuan di tangan kiri dan di tangan kananku gitu. Terus pas aku main tuh ke rumahnya, bentuk rumahnya rumah kayu, terus di depannya ada pohon besar kayak pohon mangga gitu, terus rumahnya kayak agak naik di tanjakan. Maksud aku kayak mimpi nggak mimpi ya, aku ingetnya nyata banget soalnya. Akhirnya aku diem aja, aku nggak cerita di WhatsApp. Begitu aku ketemu sama Frisley, aku tanya, 2 hari lalu aku mimpi, aku diajak jalan-jalan sama 2 anak kecil.
Siapa ya? itu? Apa yang di tangga ya? Karena kan di tangga rumah di belakang suka ada yang duduk juga main. Aku nggak pernah tahu tapi siapa sih Frisly. Nah terus aku diajak ke rumah kayu yang di depan rumahnya itu ada pohon besar sekali. Aku bilang, Frisly bilang akhirnya kenal juga ya. Aku kayak, hah? Oh dia jadi Wah, sih akhirnya kenal juga. ngajak kenalan ke Siapa nih? Jordi. Ternyata Frisly nggak cerita ke aku pun nggak tahu. Udah lama sekali Frisly tuh punya teman lain. Namanya Kathleen. Namanya Kathleen. Nah, dimanapun Marsha tuh selalu ngajak Kathleen. Cuma selama ini Kathleen memang tidak pernah kontak fisik langsung ke Kak Jordi atau apa ngasih bentuk suara atau apa nggak pernah. Ternyata mereka janjiannya lewat mimpi. Marsha tuh udah ngajak yang yuk gitu. Oh jadi kanan kiri tuh satu Marsha, satu Kathleen. Oke. Nah ini kan kayak nggak percaya nggak percaya ya Bu. Aku sampai kayak bener apa enggak sih? Bener apa enggak sih? Terus tambah lagi diperkuat dengan cerita aku bilang sama Frisly, Fishy, aku semalam mimpi aku digandeng sama satu anak perempuan tapi bukan Marsha di rumah kayu yang kemarin. Lalu aku dikejar-kejar sama laki-laki bawa pisau panjang. Kata Frisly, ya kakak lagi diajak ke cerita waktu dia mau dibunuh. Aku kayak Kathleen. gila Ini real beneran banget gitu. beneran iya bener ceritanya kayak gitu aku kayak bener apa nggak sih Frisly Jadi diceritain langsung ya. dicerita di Tapi dalam mimpi itu iya, lari gitu Bu. iya. Jadi tangannya dia ditarik gini kayak lari kayak mengalami kejadian lari yang lagi, turun sebenarnya. lagi, gitu sampai akhirnya ke depan rumah yang di danaunya itu Bu. Sampai di situ akhirnya. Karena memang titik dia nggak ada tuh ceritanya ya si Kathleen itu ditenggelamkannya di danau. Jadi berakhirnya Aku di situ. ceritain rinci ke Frisly, kata Frisly, ya itu cerita sebenarnya. Aku kayak, wow, saya gitu ya. Gak pernah ngizinin aku untuk dekat sama cowok, bukan nggak boleh sih, tapi lebih ke yang Yang paling parah itu 2 minggu lalu dari balik pohon Natal ini, aku teriak pas mau berangkat syuting, aku ngeliat perempuan dengan wujud hangus, terus kulitnya kayak ini aku nggak pernah cerita di mana-mana. Aku bawa hantu anak kecil, iseng aja, emang lagi iseng. Marsha, ini ya aku taruh di kamarku dulu. Wah, Lalu dia bercanda. oh kasih tunjuk foto aku. Ya, Cie. Gini nih kalau nanya sama hantu kecil. Fishy, kenapa tidak dengan kakak saja? Marsha tidak boleh seperti itu, Kak, karena Marsha masih kecil. Padahal aku tahu Fishy Hai, saya Jordi Onsu. dan saya Frisly Herlin Mengucapkan selamat Natal 2020. dan selamat tahun baru.